Metode FAST ini yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan skop. Tetapi sebelum mendefinisikan skop, kita mulai dari mengidentifikasi masalah, opportunity, directive, constraint, dan vision. Jadi setelah nanti mendapatkan problem, masalahnya itu apa saja, misalkan peluangnya apa saja dan seterusnya, ini yang akan didiskusikan untuk dicarikan skopnya. Skop itu apa sih? Ruang lingkup, ya kan? Itu tujuannya apa ini? Itu. Jadi tadi harus bisa menjelaskan tujuan, input sama output. Nah, kebetulan di sini inputnya adalah ini ya. Kalau udah dapat inputnya ini, ya kita membuat ruang lingkup. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak melebar. Apanya yang melebar ini? Sistem developernya, supaya nggak melebar. Jadi harus ada problem yang spesifik. Misalkan problemnya ada 20 problem, kita kurangi saja menjadi 5 misalkan. Skopnya kita cukup di bagian operasional saja, jangan di sistem marketing nanti saja. Itu misalkan ya. Meskipun bisa saja nanti skopnya lebar, tapi timnya nanti banyak. Misalkan si tim operasional, ya dia mengurusi masalah skopnya di bagian operasional. Tim keuangan, ya, tim ini sistem development tentang keuangan, ya dia berkecimpungnya di dunia keuangan. Dia tanya sama sistem usernya, misalnya problemnya di mana. Sistem usernya kalau di sini adalah mahasiswa, dan bagian keuangan sendiri biro keuangan. Apakah kita menyediakan sistem yang bisa dibuka di handphone atau cukup di desktop saja misalkan. Sistem yang maksudnya dalam hal keuangan kita bisa bayar pakai mobile banking, bisa apa enggak gitu. Apakah kita bermain di desktop saja, nah, daripada di mobile. Jadi itu termasuk ruang lingkupnya dan seterusnya ya, secara singkat. Terus lalu ditambah constraint. Contohnya adalah budgetnya berapa, deadline-nya kapan, teknologinya yang tadi teknologi desktop atau bisa ke mobile device. Dan visi, kalau visinya ini harus melihat visi pesaing ya. Kalau mau lebih efektif lagi, misalkan visi itu terdiri dari 2, ada ruang lingkup juga sama. Visi itu juga ada ruang lingkup. Misalkan ruangnya tuh misalkan menjadi bisnis ini menjadi leader, pemimpin di seluruh kecamatan gitu. Kecamatan Limo, dia nomor 1. Terus ada ruang waktu maksud saya, bukan ruang lingkup ini. Ruang waktu. Waktunya kapan? 2 tahun gitu, atau 3 tahun. Ya. Ketika semua sudah diidentifikasi, sudah dapat, nanti kita bisa menentukan size dan boundaries. Size and boundary. Ukuran ukuran proyek ini ya, dan batasannya apa saja yang yang dihandle, yang dia atasi bagian apa saja. Nah, nanti akan melahirkan problem statement, dan ini scope and vision ini. Outputnya akan diproses di dalam problem analysis. Apa itu yang dimaksud dengan problem statement dan scope and vision? Sebelum ke sana saya mau ralat di sini. Maksud saya di sini si sistem user ya, itu belum terlibat. Ya, tadi saya mengatakan sistem user itu di bagian keuangan, yaitu mahasiswa dan biro keuangan, itu bisa ditanyakan itu
terlalu cepat. Nanti harusnya di bagian 2 atau 3 gitu ya. Jadi scope definisinya cukup yang ada di dalam sistem. Nah, yang namanya pengembangan itu selalu ada namanya existing ya. Jadi sudah ada dulu gitu. Jadi ini bukan sistem creation ya. Tapi yang sudah ada terus dikembangkan. Nah, maksudnya itu yang sistem yang sudah ada ini dicarikan problemnya apa, sampai visionnya apa gitu. Sistem yang sudah ada. Kalau sistem yang belum ada ya namanya bukan sistem development. Di dalam scope definition ini melibatkan owner, project manager, sama sistem analis. Dan juga melibatkan business community. Ya, ada sistem owner dan sistem user. Nah, ini yang agak bertentangan tadi ya. Di textbooknya ini belakangan ini. Maksudnya di sini belakangan. Tapi di dalam business community ini ada sistem owner dan sistem user gitu. Nah, nanti setelah si owner, sistem analis dan project management itu sudah membuat ini, nanti mereka berdiskusi untuk membuat problem statement dan scope vision. Apa itu problem statement? Ini sudah saya jelaskan di beberapa menit yang lalu, bagaimana cara mengidentifikasi problem, tapi yang lebih spesifiknya itu juga bisa dilakukan menggunakan metode PIASYS. Jadi sistem yang sudah ada diperiksa pakai metode PIASYS yang pakai checklist itu. Total ada 40-an atau 30-an checklist. Jadi tidak perlu di checklist semua. Cukup yang di checklist saja yang dimaksud dengan incorrect gitu ya. Yang perlu disiapkan oleh langkah ini, fase pertama ini bisa menelurkan checklist ini. Kalau scope and vision itu sudah saya jelaskan tadi ya di sini tadi. Kemudian kita lihat di sini ada statement of work. Ini adalah kontrak kerja yang isinya keterlibatan, siapa saja yang terlibat. Semua yang terlibat itu berkontribusi untuk menyelesaikan masalah, terus membuat jadwal juga. Mereka membuat jadwal, memperkirakan sendiri ya. Saya bisanya durasi saya menyelesaikan itu 2 hari dan seterusnya. Kemudian juga tentang keuangan, tentang honor, itu bisa di dalam kontrak ini tertulis honor yang diterima pada, biasanya ada detail kontrak sama executive summary. Kalau executive summary itu kontraknya senilai sekian gitu, baru nanti didetailkan. Oke, sekarang lanjut ke fase kedua. Nah, di fase kedua ini kita studies the existing system. Ini yang tadi saya katakan, karena ini adalah sistem development ya, pastinya existing ya. Jadi sistem yang sudah ada itu kita pelajari, kemudian kita analisis temuannya untuk menyediakan pemahaman kepada tim yang ada di project. Tim yang tadi yang saya tulis di sini di dalam kontrak itu timnya siapa aja gitu ya. Untuk men-trigger analisis ini, biasanya si sistem analis itu mempertanyakan apakah benefit
dari problem yang kita solve itu bisa melebihi gitu, exceed, melebihi apa ya, melebihi biaya. Jangan sampai biaya yang lebih tinggi, harusnya benefitnya yang lebih tinggi dari biayanya ya. Yaitu biaya membuat sistem. Nah, katanya sistemnya udah ada kok, ini bisa membuat sistem lagi. Nah, maksudnya membuat sistem untuk menyelesaikan. Sistem untuk apa? Sistem untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah, ya udah kita buat sistem untuk menyelesaikan masalah itu. Misalkan masalahnya tentang manuali ya, semua dikerjakan dengan manual, dengan pulpen, dengan kertas. Ya udah kita bikin sistem gitu maksudnya. Nah, kalau di sini kan existing sistemnya ini maksudnya sistem masih manual gitu, masih pakai kertas. Atau kalau agak-agak lebih canggih dikit masih pakai Excel gitu. Tapi kan problemnya kalau kertas dimakan rayap atau kena cairan atau lembab bisa rusak. Sementara kalau di Excel mungkin kena virus bisa hilang, masih nyari-nyari dan seterusnya. Nah, itu kan masalah yang timbul. Ya sudah, kalau kita bikin sistem saja gitu. Nah, ketika bikin sistem, apakah benefitnya itu bisa lebih tinggi daripada cost membuat sistem? Gitu maksudnya tadi. Jadi mulai melibatkan sistem user untuk menjawab itu. Bagaimana dengan peran apakah tetap melibatkan ini project manager dan sistem analis? Ya, ternyata ini ada di semua, all phase. Semua stakeholder tadi berdiskusi untuk menelurkan untuk membuat objectives itu capaian-capaian atau tujuan-tujuan ya, karena dia pakai S berarti banyak ya kan. Tujuan apa? Tujuan untuk improvement, system improvement objective. Apa saja objektifnya? Contohnya ini ya, reduce the time between order processing, reduce bad credit loss by 45%, comply with new financial aid, dan seterusnya. Jadi setelah dianalisis muncullah objektif itu. Oke, dengan adanya situasi seperti ini, kondisi-kondisi yang tadi dipetakan oleh pieces ya, maka kita sepakat untuk mengimprove itu katanya, untuk memperbaiki beberapa poin. Apa itu? Ya, ini 1, 2, 3. Ini cuma contoh aja, nggak harus 3, dan ini sekali lagi cuma contoh. Nah, nanti poin-poin inilah yang akan dikirim ke sini. Kira-kira kebutuhan apa saja yang bisa untuk menyelesaikan ini. Selanjutnya requirement analysis, yaitu mendefine dan memprioritaskan tentang business requirement ya, kita pastikan, kemudian kita prioritize apa saja yang harus di define dan apa saja yang harus diprioritaskan. Seringkali si owner itu mengapprove tuh, menyetujui. Oke, maksudnya dari sini ya, si ownernya ini menyetujui apa ini? Menyetujui
eh, objektif tadi yang ada 3, bahwa itu yang akan diperbaiki. Biasanya setelah itu langsung bikin sistem baru gitu katanya, new system. Nah, seharusnya ya nanti dulu sebelum new system kita pastiin dulu, kita define dulu, dan kita prioritaskan mana yang lebih penting daripada ujuk-ujuk langsung bikin sistem. Gitu. Apa saja requirement-nya, begitu maksudnya. Nah, untuk memastikan itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Contohnya kapabilitas sistem, kemudian datanya itu harus di capture, dan setelah di capture disimpan data apa saja gitu. Ini maksudnya kapabilitas itu seberapa tinggi kapabilitas si sistem itu untuk untuk si usernya. Terus datanya datanya apa saja. Kemudian yang ketiga, performance yang diharapkan, expected. Ini salah 3 lah pertanyaan untuk mendefine new system. Sedikit banyak sudah pernah ini ya, di sini sudah pernah dibahas mungkin di 2 minggu yang lalu gitu ya, bahwa si sistem analis bertanya-tanya kebutuhan si user. Nah, avoiding itu hindarilah pembahasan tentang teknologi. Gitu. Maksudnya ya kalau jangan nanya-nanya tentang teknologi kepada user, tapi kalau si usernya tahu tentang teknologi ya silakan dibahas gitu maksudnya. Setelah sistem analis mendapatkan kebutuhan ya, needs, kebutuhan dari si sistem user, setelah itu baru diprioritaskan gitu. Setelah mendefine, kita prioritaskan mana kebutuhan yang utama. Nah, tetapi kalau kebutuhannya itu membahayakan timeline ya, membahayakan schedule misalkan. Nah, itu bisa bisa di rescope. Rescope itu ya balik lagi ke sini bahwa scope-nya perlu dikecilin gitu ya. Kan schedule-nya stressed itu bisa tertekan, pokoknya intinya mengganggu schedule aja. Kalau contohnya pada waktu itu user minta e-learningnya bisa auto absen gitu. Nah, kalau auto absen nanti takutnya membahayakan schedule. Ini terlalu berat karena harus belajar dulu misalkan si developernya. Ya sudah, kalau gitu scope-nya kita kecilin. Kita tidak membahas absen gitu. Kita membahas tentang pengajarannya aja. Jarak jauh gitu ya. Tentang pengajaran jarak jauhnya saja. Kalau absenan mungkin di proyek selanjutnya gitu. Setelah diprioritaskan, nanti akan ada statement, business requirement statement. Ya, requirements ini ada huruf S, jadi ada banyak requirementnya.
Si user minta A, B, C, D, E gitu. Oke, permintaan ini masuk ke logical design. Apa itu logical design? Yaitu menerjemahkan business requirement tadi, permintaan-permintaan tadi ke dalam sistem model. Apa itu sistem model? Nah, apa yang Anda lihat di layar ini adalah sistem model. Ini yang sekarang ini. Ya. Ini adalah sistem model. Model itu apa sih? Kalau di mata kuliah simulasi sistem ya, simulasi sistem itu sering kali menggunakan istilah model. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir itu model itu ya semacam tiruan lah. Bagaimana dengan simulasi? Simulasi kan juga tiruan, sama ya. Model itu ada tiruan, simulasi ada tiruan. Tetapi kalau simulasi ini dia seiring waktu, bukannya lembur ya, tapi ini seiring waktu. Jadi tiruannya ini seiring waktu, apakah ada perubahan gitu. Meniru tapi ada kerangka waktunya. Kalau model enggak, model ya model aja, nggak ada faktor waktunya tuh nggak ada, nggak pakai faktor waktu lah istilahnya. Oke, kembali lagi nih ke business requirement into system model. Ini adalah sistem model, cuman ini bukan business requirement. Ini sistem model untuk apa? Sistem model untuk fast metode ya. Metodenya ditiru tapi dituangkan gitu ya ke dalam bentuk sistem model. Kalau fast ini kan ada yang dengan kata-kata gitu ya, fasenya gitu. Nah, ini kan sulit untuk dimengerti. Supaya gampang dimengerti, ditranslate ke dalam sistem model, dan jadinya seperti ini. Ada panah-panahnya, ada urutannya dari mana mau kemana, tujuannya apa gitu. Nah, si business requirement ini mentranslate ke dalam sistem model. Untuk apa? Tujuannya untuk menceritakan proses perjalanan, bukan proses, jadi menceritakan perjalanan ini, data dan informasi dari mana mau kemana gitu. Si datanya itu dari mana, terus mau kemana, terus baru diprosesnya menjadi informasi yang seperti apa. Jadi ada 3 langkah gitu ya di dalam logical design ini. Langkah pertama tentang data dan informasi. Yang kedua tentang bisnis proses, atau dalam bahasa Indonesianya prosesnya gimana bisnis ini. Ini informasi. Terus ketiga interface. Menceritakannya itu pakai gambar, pakai sistem model ya. Tapi lebih lebih spesifiknya adalah DFD, data flow diagram. Nah, dalam data flow diagram ini terdapat lambang-lambang menyimpan, menampilkan, memproses input dari mana mau kemana, dari user ke storing ke hard disk dulu gitu, terus ditampilkan ke eksekutif dan seterusnya. Ini kan sudah pernah ya, DFD ini sedikit banyak sudah pernah saya jelaskan di pertemuan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Tapi berbeda berbeda dalam bentuk lain gitu ya, tapi intinya sama. Intinya kan data flow. Kalau yang 2 minggu kemarin tuh ada lambang manusia. Nah, kalau di DFD ini tidak ada lambang manusia gitu.
Terus logical design ini punya lawan katanya. Lawan katanya adalah physical. Lebih tepatnya physical design ya. Apa itu physical design? Yaitu suatu terjemahan dari business requirement ke dalam sistem model yang menggambarkan technical implementation. Kalau logical design itu tidak ada technical implementation. Di sini kita lihat tidak ada, atau bukan di sini ya. Maksud saya di 2 pertemuan yang lalu itu tentang yang ada simbol-simbol manusianya gitu. Terus ada simbol hard disknya, ada panah-panahnya gitu. Itu termasuk bisa dibilang DFD tapi dalam bentuk yang tidak standar. Di situ tidak ada technical implementationnya. Nah, sementara kalau di sini physical design itu ada technical implementationnya. Sama seperti tadi, logical design itu ada 3 ya. Ini juga ada 3. Physical design itu ada 3. Database design ya. Database design. Ini software design sama interface design. Gitu. Di sini melibatkan sistem designer dan sistem analis. Untuk mendesain physicalnya ini ada 2 cara yang ekstrim, yaitu design by spec sama design by prototype. Gitu. Ini by spec by prototype. Kalau ini design by prototype itu kita membuat prototype berdasarkan dari laporan si user dan desainer lainnya. Ya, desainer lain misalkan desainer yang komersial misalkan, atau pesaing lah, atau yang open source semacam itu. Sementara kalau desain by spec ini dari teori atau dari blueprint. Blueprint itu ya misalkan teori tentang RAM ya, yang mengatakan di dalam sistem informasi itu kalau ada user yang login ke sistem, dia langsung di-serve, langsung dilayani oleh server dan diberikan RAM sekian megabit gitu. Misalkan bisa diatur, ya udah kasih 150 megabit. Berarti ya gitu. Berarti kalau ada usernya ada banyak, saya harus menyiapkan berapa RAM-nya. Nah, itu masuknya ke teori atau blueprint. Jadi saya mendesain berdasarkan teori atau blueprint. Kalau user enggak, pokoknya user minta apa kasih, desainer bikin apa dikasih. Speknya atau teorinya enggak dipakai gitu. Iya, itu tadi saya sedikit mengintip di sini ya. Jadi logical design ini lawannya adalah physical. Maksudnya itu physicalnya yang ini saya terlalu dalam, jadi nanti aja saya bahas. Oke, ini tadi logical design itu tadi ada 3 ya. Kita lanjut, nanti si logical design ini akan menelurkan ini desain, dan desainnya itu masuk ke fase 6 dan fase 5. Setelah menghasilkan logical decision,
logical design, masuk ke decision analysis. Di decision analysis ini cukup sederhana. Nanti dia akan mengeluarkan sistem proposal dan application arsitektur. Nah, sebelum mengeluarkan ini, proses decision analysis itu lebih banyak masalah ini, lebih banyak beraktivitas dalam hal mempertanyakan gitu. Contohnya apa? Contohnya mempertanyakan how much of the system should be automated with, seberapa seberapa otomatis yang akan diotomatisasi dengan teknologi informasi. Seberapa otomatis itu, sejauh apa otomatisnya. Misalkan yang kemarin saya ceritakan, apakah sampai bisa absen otomatis hanya dengan face recognition langsung terabsen misalkan. Should we purchase ini pertanyaan make or buy gitu. Keputusannya apa? Make or buy. Terus ini keputusannya kita mendesain untuk internal network, atau kita bisa mendesain solusi web based. Maksudnya kita mau pakai LAN gitu ya, atau kita pakai web based solution. Kalau yang pertama tadi untuk menentukan sejauh apa ya, sejauh apa yang bisa kita terima otomatisnya. Jangan sampai otomatisnya malah merugikan proses bisnis. Kemudian yang ini IT, teknologi IT yang seperti apa yang akan kita pilih untuk bisa berguna dalam aplikasi itu. Pertanyaan tadi ya untuk mengidentifikasi kandidat ya. Pertama, identifikasi kandidat atau calon ya, calon solusi. Tapi di sini maksudnya solusi teknis. Ya, ini si decision analyst ini. Kemudian menganalisis apa? Kelayakan calon tersebut. Yang terakhir untuk rekomendasikan calon solusi teknis. Berikut ini adalah pertanyaan setelah tadi mengidentifikasi ya. Setelah mengidentifikasi calon solusi teknis, lanjut ke analisisnya. Nah, analisisnya ini yang dalam bentuk pertanyaan seperti ini ya. Silakan Anda mempause-nya dan membacanya, mempelajarinya secara mandiri lah. Ini akan saya singkat saja ya. Nanti ini setelah semua terjawab, baru lanjut ke yang terakhir adalah merekomendasikan mana calon solusi yang terbaik. Itu tadi yang maksud dengan sistem proposal. Sementara yang application arsitektur ini hanya opsional. Apa itu application arsitektur? Yang isinya menjelaskan pola-pola dan teknik untuk membuat aplikasi ya. Jadi semacam roadmap. Roadmap itu berarti semacam diagram, yang mana di dalamnya juga ada menjelaskan interaksi antara database, microservice,
dan perilaku si usernya juga gitu. Tapi itu opsional ya, tidak wajib. Oke, ini sama juga dengan, ini cuma tambahan ini ya. Jadi yang warna merah ini adalah key. Ini yang dibutuhin nih, wajib nih. Sementara di tempat lain tidak ada ya. Oke, setelah sistem proposalnya sudah jadi ya di sini, masuk ke fase ke-6. Nah, fase ke-6 ini ngapain? Yaitu menerjemahkan proposal ini ya, atau business requirement lah. Itu bisa ditranslate ke technical solution. Ya, tadi sedikit banyak sudah saya jelaskan. Physical design itu ada 3 langkah gitu ya, yang mengenai database, apa ya, ini interface, kalau nggak salah ini software ya tadi. Oke, salah ya, bisnis proses ya yang nomor 2. Proses bisnis. Yang ketiga baru interface. Di fase ke-6 ini akan menelurkan meredesain ya, mendesain ulang proses bisnis. Kemudian ada prototipenya. Kemudian juga mengeluarkan specification desain fisiknya. Nah, tetapi proyek ini kalau desainnya nggak masuk akal, speknya juga nggak masuk akal, baik itu speknya terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka proyek dihentikan di fase sini. Jadi belum ke sini, jadi dipikirkan kembali lah speknya ini. Kalau yang ini nggak apa-apa, misalkan proyeknya, prototipenya tidak tidak lazim, no problem. Terus bisnis prosesnya kok sama aja gitu, masih tradisional, no problem. Yang penting ini katanya speknya, apalagi kalau di sini tradisional terus speknya tinggi, jadi itu malah nggak masuk akal gitu, takutnya over budget ya.